Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, terutama secara khusus yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita membaca rangkaian firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Hijr yang menceritakan kedatangan sekelompok malaikat untuk menemui Nabi Lut alaihi salam, dan sebelumnya itu mereka singgah di kediaman Nabi Ibrahim alaihi salam sekaligus menyampaikan kabar gembira tentang berita bahwa beliau akan dikaruniai oleh Allah dengan seorang anak yang cerdas. Insyaallah malam ini masih dalam rangkaian kisah tentang malaikat yang menemui Nabi Lut alaihi salam tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa'a ala lutinil mursalun. Al-Hijr ayat 61. Falamma jaa'a ala lutinil mursalun. Maka ketika al-mursalun, malaikat-malaikat yang diutus itu telah datang menemui pengikutnya Nabi Lut alaihissalam, atau kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Qala, maka kemudian Lut berkata, innakum qaumum munkarun, sesungguhnya kalian ini tidak dikenali. Jadi pada awalnya Nabi Lut tidak langsung mengenali bahwa yang datang itu adalah para malaikat. Maka beliau kemudian menyampaikan, ya kalian tidak dikenali. Qalu, maka malaikat kemudian menjawab, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Mereka berkata bahkan, wahai Lut, sesungguhnya kami datang kepadamu ini untuk membawa azab, membawa siksa untuk kaumnya. Dan siksa itu selama ini mereka tidak pernah percayai. Mereka dustakan. Mereka tidak percaya bahwa siksa itu akan mendatangi mereka. Dan kami datang kepadamu membawa al-haq, membawa kebenaran tentang janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami ini adalah orang yang jujur, orang yang benar dalam penyampaiannya. Lalu kemudian malaikat menyampaikan, fa asri bi ahlika bikit in minal lail wattabi adbarahum wala yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Maka pergilah engkau wahai Lut di akhir malam
bersama dengan keluargamu dan pengikut-pengikutmu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan biarkan ada salah seorang di antara kalian yang menoleh ke belakang. Jalanlah dengan lurus, jalan terus ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa Nabi Lut dan kaumnya diperintahkan oleh Allah SWT untuk meninggalkan negeri Sodom itu di bagian akhir di malam hari, di akhir malam. Dan beliau juga diperintah oleh Allah untuk berada di posisi bagian belakang, bukan di depan. Mengapa Nabi Lut diperintah oleh Allah SWT untuk berada di posisi bagian belakang, bukan di posisi bagian depan? Para ulama kita menjelaskan bahwa seperti itulah seharusnya seorang pemimpin. Dia mengambil posisi di tempat yang kira-kira bahaya itu paling potensial untuk datang. Kalau bahaya potensial datang dari arah depan, maka pemimpin seharusnya berada di bagian depan. Misalnya dalam pertempuran, Pak, musuh ada di depan, maka seorang pemimpin selayaknya berada di bagian depan. Tapi kalau bahaya itu potensi kedatangannya bukan dari arah depan tapi dari arah belakang, maka seyogianya pemimpin itu ya berada di bagian belakang. Ini azab potensinya itu di bagian belakang yang ditinggalkan, karena azab itu akan dijatuhkan ke negeri yang ditinggalkan, berarti di belakang, bukan ke negeri yang akan dituju. Karena azab itu lebih dekat, lebih dekat pada bagian belakang, maka Nabi Lut diperintahkan, kamu di bagian belakang, jangan di bagian depan. Begitulah adabnya selayaknya seorang pemimpin, ada di posisi di mana bahaya itu paling potensial untuk datang. Ibaratnya seorang nahkoda, maka dia yang seharusnya meninggalkan kapal itu paling terakhir. Ketika semua penumpang dan awak kapal sudah dipastikan keselamatannya meninggalkan kapal tersebut, nah barulah nahkoda itu juga meninggalkan kapal itu. Nah, ini pelajaran yang hendak disampaikan di dalam ayat ini. Sekaligus juga di dalam ayat ini ada larangan, tidak usah lagi menoleh-noleh ke belakang. Nah, kalau menoleh ke belakang nanti tergoda lagi, susah meninggalkan harta benda yang ada di negeri asalmu itu. Lurus saja, berjalan terus ke arah depan, tidak usah lagi lihat-lihat ke belakang. Kemudian berjalan menuju ke tempat yang diperintahkan. Tidak disebut secara jelas ke negeri mana mereka itu diperintahkan, dan tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan tempat yang dimaksud, sehingga ulama kita mengasumsikan tempat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan ke negeri Yordan, ada yang mengatakan ke negeri Mesir, dan sekian banyak tempat-tempat yang lain. Tapi sekali lagi, menurut para ulama hadis tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan secara pasti ke tempat mana mereka kemudian diperintahkan. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra. Dan kami telah tetapkan kepadanya, pada Lut, keputusan itu, keputusan yang benar itu. Anna dabira haula'i maqtu'un musbihin, bahwasanya pada akhirnya mereka, yaitu kaumnya, akan ditumpas habis pada waktu subuh. Jadi mereka akan habis semua itu pada waktu subuh. Lalu setelah itu diceritakanlah apa peristiwa yang mendahului sebelum ada dialog antara malaikat dengan Nabi Lut tadi. Di flashback ke belakang, bahwa sebelumnya itu ketika malaikat datang menemui Nabi Lut, wa jaa ahlul Madinah yastabsyirun, datanglah penduduk kota Sodom menemui
Nabi Lut, dan mereka bergembira karena melihat ya, sekelompok laki-laki yang gagah yang datang bertamu ke rumahnya Nabi Lut. Seperti yang kami sampaikan pertemuan yang lalu, bahwa kaum Nabi Lut itulah yang pertama kali melakukan perilaku homoseksual, hubungan di antara sesama laki-laki. Nah, sehingga mereka senang sekali ketika melihat, wah, ada laki-laki yang gagah ini, ya, laki-laki yang gagah yang bertamu di rumahnya Nabi Lut, saling mengabarkan satu dengan yang lain, penuh kegembiraan. Datang mereka menemui Nabi Lut. Nabi Lut kaget. Qala, lalu ia berkata, inna haula'i dhaifi, mereka ini adalah tamuku, jangan ganggu mereka, jangan ganggu. Fala tafdahun, jangan permalukan saya. Ya, masa kalian mau mengganggu mereka dalam status mereka sebagai tamu saya. Wattaqullah wala tukhsun, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan membuat saya terhina. Ya, ini menunjukkan bahwa tuan rumah itu semestinya benar-benar berusaha maksimal sekuat tenaga untuk menjaga kehormatan tamunya. Ya, kan ini tamu saya, jangan ganggu mereka. Qalu, tapi mereka membantah. Lalu berkata, awalam nanhaka anil alamin, hai Lut, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Ya, kami telah melarangmu dari melindungi manusia. Maksudnya apa? Ya, tidak usah menghalangi kalau kami ingin melakukan, mohon maaf, hubungan seksual dengan laki-laki manapun di muka bumi ini. Dengan siapa yang kami inginkan, jangan halang-halangi kami, Lut. Ya. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Begitu besarnya keinginan Nabi Lut untuk menjaga kehormatan tamunya, sampai-sampai beliau berkata, haula'i banati, ini putri-putriku ini. Kalau kalian ingin menyalurkan hasrat seksual, ini putri-putri saya. Lebih baik putri-putri ini yang kalian nikahi secara baik-baik, dan kalian bisa melakukan hubungan seksual dengan cara yang halal. Jangan tamu-tamu saya yang laki-laki ini yang kalian ganggu. Ya. In kuntum fa'ilin, jika kalian ingin menyalurkan hasrat seksual, lebih baik lakukan dengan putri-putriku. Ada dua tafsiran ulama kita tentang makna perkataan dari Lut, putri-putriku. Sebagian ulama memahami itu dalam pengertian yang sebenarnya putri kandung. Ya, Lut menawarkan, lebih baik kalian nikahi putri kandung saya. Meskipun putri Nabi Lut itu tidak banyak, 2 atau 3 orang. Yang dimaksud di sini tokoh-tokoh masyarakatnya. Ya, silakan, kalau mereka sudah melakukan itu dengan baik, tentu akan dicontoh oleh yang lainnya, mereka juga akan menikahi perempuan. Tapi pendapat sebagian besar ulama menyebut bahwa yang dimaksud di sini banati bukan putri kandung, tapi yang dimaksud adalah putri-putri kaum beliau. Karena seorang pemimpin itu selayaknya menjadi seperti seorang bapak bagi jamaahnya, bagi masyarakatnya. Di mana ia memposisikan diri seperti seorang bapak bagi mereka. Maka seperti itulah Nabi Lut memposisikan dirinya. Beliau memandang bahwa perempuan-perempuan dari masyarakatnya, dari kaumnya itu ibaratnya seperti putri baginya. Maka ia berkata, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Ya, itu putri-putri saya, perempuan-perempuan ya, masyarakat itu lebih baik itu yang kalian nikahi. Ini menunjukkan betapa tercelanya perilaku kaum Nabi Lut ya, alaihissalam. Mereka yang pertama melakukan liwat, homoseksual. Saya mungkin sampaikan yang lalu, kata Imam Malik, seandainya Al-Quran tidak menceritakan ini, maka saya sepertinya tidak percaya kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang sangat tercela seperti itu ya, masa laki-laki menyalurkan hasrat seksualnya kepada sesama laki-laki. Cuma Quran menceritakan. Karena Quran menceritakannya, kita wajib mempercayai, dan fakta-faktanya pun kita disodorkan bahwa ada yang seperti itu. Bahkan sekarang Pak menampakkan secara terang-terangan. Nah, setelah itu kemudian Allah SWT mengalihkan
pembicaraan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersumpah, la'amruka, ya, la'amruka, demi umurmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Allah bersumpah demi umurnya Rasulullah, umur Nabi yang diberkahi itu, demi umurmu yang diberkahi. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh kaum Nabi Lut itu benar-benar terombang-ambing dalam kemabukan mereka, dalam kesesatannya. Maka akhirnya apa? Fa akhadhathumus sayhatu musyrikin. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Di sini disebutkan bahwa mereka binasa ketika matahari akan terbit. Sementara tadi sudah kita baca di ayat 66 disebut bahwa kebinasaan itu benar-benar terjadi musbihin pada waktu subuh. Satu waktu subuh, satu matahari terbit. Ulama kita mengkompromikan bahwa ya pada awalnya azab itu diawali di waktu subuh. Tapi mereka betul-betul musnah habis semuanya itu ketika matahari terbit. Jadi tidak butuh waktu yang lama untuk memusnahkan satu kaum itu. Ya. Proses pemusnahan itu dimulai dari waktu subuh dan mereka sudah mati semua ketika matahari terbit. Seperti apa bentuk hukumannya? Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami, kata Allah, menjungkir balikkan negeri itu. Kami jadikan bagian atasnya menjadi di bawah. Tentu di atasnya menjadi naik ke atas. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Lalu kami turunkan hujan kepada mereka, tapi bukan hujan air, hujan batu, min sijil, yang terbuat dari tanah yang berair, lalu kemudian mengeras, setelah mengeras menjadi batu. Nah itulah yang ditimpakan kepada mereka. Mengapa hukumannya seperti itu sampai negerinya dijungkir balikkan? Karena perbuatan mereka juga menjungkir balikkan akal sehat itu. Ya. Orang yang normal, yang sehat, maka ia hanya akan menyalurkan hasrat seksualnya kepada lawan jenisnya. Itu orang yang normal. Sehingga kalau ada yang kemudian menyalurkan hasrat seksualnya kepada yang sejenis dengannya, dia telah menjungkir balikkan hukum-hukumnya Allah. Maka sebagai hukumannya mereka juga dijungkir balikkan. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mutawassimin. Bagi mutawassimin. Apa itu mutawassimin? Mutawassimin itu adalah mereka yang mempunyai kebeningan hati, kecerdasan akal, dan ketelitian dalam pengamatan. Ya, jadi hatinya jernih, akalnya cerdas, teliti di dalam mengamati persoalan. Mereka itu disebut dengan mutawassimin. Sebagian ulama kita menyamakan dengan istilah firasah yang disebut di dalam hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Meskipun status hadisnya diperselisihkan. Ittaqu firasatal mu'min. Waspadalah kalian dari firasatnya orang beriman, pandangan jiwanya orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena sesungguhnya mereka memandang itu dengan nur Allah, dengan cahaya Allah SWT. Nah, mereka itulah yang masuk dalam kategori al-mutawassimin, yang hatinya jernih, akalnya cerdas, dan meneliti persoalan itu dengan cara yang seksama. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa innaha labisabilim muqim. Dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui oleh manusia. Pada saat itu Pak, tanda-tanda kehancuran itu masih dilihat oleh mereka yang hidup sesamaan dengannya. Inna fi dzalika la'ayatan lil mu'minin.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi al-mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kalau tadi disebut al-mutawassimin, yang lebih mendalam, maka yang kedua ini yang dimaksud dengan al-mu'minin ya, yang bisa melihat, karena ceritanya tentang tanda-tanda itu masih bisa dilihat mata. Sementara yang sebelumnya yang bisa mengambil pelajaran dari kisah orang-orang yang terdahulu. Sifatnya lebih tersembunyi, pelajaran yang bisa diambil yang lebih dalam, itu al-mutawassimin. Pada intinya jamaah yang dimuliakan Allah, dari beberapa rangkaian ayat tadi dan ayat-ayat yang sebelumnya banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya bahwa setiap ada kaum yang melakukan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan yang masuk dalam kategori dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpakan hukuman, memberikan siksaan kepada mereka. Dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukannya, tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, oleh karena itu, mari seyogianya kita selalu berusaha untuk menjaga diri, keluarga, masyarakat, negeri kita, supaya terjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya, salah satunya dosa yang dalam ayat ini yaitu perilaku homoseksual yang sangat tercela di dalam agama. Karena hukumannya itu Pak lebih berat daripada hukuman terhadap pelaku zina. Sebagaimana mengatakan kalau pelaku homoseksual itu dibawa naik, cari bangunan yang paling tinggi di negeri itu, mana bangunan yang paling tinggi, ya, maka pelaku itu dibawa naik ke puncak bangunan yang paling tinggi itu. Setelah itu dia dijatuhkan ke bawah sampai ia mati. Kalau orang berbuat zina, kalau yang belum muhsan, belum pernah menikah kan dicambuk saja 100 kali. Ya. Kalau yang sudah muhsan, hukumannya ya ditanam separuh tubuh, dirajam, dilempari batu sampai dia meninggal. Ya. Tapi kalau pelaku homoseksual, ya, maka ia dibawa ke bangunan yang paling tinggi posisinya, baru dijatuhkan ke bawah sampai dia meninggal. Nah, itu bentuk hukumannya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua dari perilaku-perilaku yang tercela tersebut.